Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Goida Mutmainnah dari kelas 4A Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan bahas tentang awal mula berdirinya Monas sehingga Monas bisa berdiri sampai saat ini. Bangunan ini bukanlah sebuah monumen biasa, melainkan simbol sejarah perjuangan dan kebanggaan Indonesia. Presiden pertama bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, punya gagasan untuk membangun sebuah monumen yang dapat melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan memberikan kepada bangsa sebuah lemar yang dapat dibanggakan oleh seluruh rakyatnya sebagai penanda Indonesia baru. Usai peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1954, dibentuklah Panitia Tugu Nasional yang diketuai oleh Sarwoko Martokusumo. Beberapa bulan kemudian, pada 17 Februari 1955, sebuah sayembara digelar secara terbuka untuk mencari rancangan Tugu Nasional terbaik. Sayembara pertama disambut meriah oleh masyarakat, terhitung 51 peserta yang berpartisipasi, namun tidak ditemukan pemenang pertama. Menang kedua diraih oleh arsitek Frederick Silaban. Karena belum ditemukan rancangan yang memenuhi syarat, maka pada tanggal 10 Mei 1960 diadakan kembali sayembara perancangan Tugu Nasional kedua dengan kriteria tugu sebagai simbol pengagungan kelaki-lakian berpatiang atau cagak. Namun dari 222 peserta, hanya 136 rancangan yang diterima di sayembara kedua. Kembali tidak ditemukan pemenang pertama. Pemenang ketiga diraih oleh dua regu dari mahasiswa ITB. Untuk memecah kebuntuan, maka Presiden Soekarno memutuskan membentuk tim arsitek jempolan pilihan presiden, menunjuk arsitek Silaban dan Sudarsono untuk memvisualkan rancangan final Tugu Nasional. Pada awal tahun 1961, arsitek Silaban dan arsitek Sudarsono mulai merancang Tugu Nasional bersama Presiden Soekarno. Beberapa hari kemudian dipilihlah rancangan dari arsitek Sudarsono. Rancangannya terinspirasi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta mengangkat angka-angka yang berhubungan dengan momen monumental tersebut, yaitu angka 17, 8, dan 45. Sosok tugu diilhami oleh rancangan alu lumpang atau alat penumbuk padi untuk ditancapkan pada dasarnya, yang digelar di atas tanah yang ditinggikan atau disebut dampar. Karya arsitek Sudarsono tersebut mengalami perubahan rancangan yang merupakan tambahan dari Presiden Soekarno sendiri, yang juga seorang insinyur atau arsitek. Api kemerdekaan terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton, dengan diameter dasar 6 meter serta tinggi 14 meter. Api ini terdiri atas 77 bagian yang disambungkan, sehingga dapat dikatakan bahwa Presiden Soekarno telah berperan sebagai arsitek bagi Tugu Nasional. Penambahan api kemerdekaan pada puncak Tugu Nasional merupakan simbol pencapaian perjuangan bangsa Indonesia yang mengangkasa dan tidak kunjung padam. Perubahan juga terjadi pada dimensi tugu. Terjadi dua kali penambahan ketinggian. Yang pertama, dari ketinggian 128,7 meter menjadi 132 meter. Yang kedua, terjadi pada saat pembangunan Presiden Soekarno, menambahkan kembali 10 meter sehingga tinggi tugu menjadi 142 meter. Perubahan lain yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah cawan tugu yang awalnya berupa piramida terbalik sangat kaku diubah sehingga memiliki liukan pada sisinya, menjadikan cawan tugu seperti memberikan ruang untuk berteduh. Liukan ini memberi fungsi nuansa nasional sekaligus estetis. Pembangunan dilanjutkan pada masa Presiden Soeharto. Pada tahun 1969, sosok api kemerdekaan dilapisi oleh emas seberat 32 kg. Kemudian pada tahun 1995 ditambahkan lapisan emas murni seberat 17,45 kg, sehingga keseluruhan berat emas mencapai 50 kg. Monumen nasional ini akhirnya dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 dengan merujuk pada konferensi sebuah monumen, yaitu adanya tugu, monumen, dan patung pahlawan berkuda.
maka Presiden Soekarno menempatkan patung perunggu di Ponegoro, di bagian pelataran utara monumen nasional yang dibuat oleh pemahat Italia, Profesor Mario Pito atas jasa Konsul Jenderal Dr. Mario Pito. Pada tanggal 17 Agustus 1965, untuk mengenang kembali sejarah Indonesia, dibuatlah 48 kotak plus 3 kotak di tengah ruangan, sehingga menjadi 51 kotak diorama yang dirancang secara komunikatif melalui visualisasi yang menarik. Gerbang Kalamakara di sebelah barat ruang kemerdekaan merupakan ruang bagi bendera pusaka dan rekaman suara Presiden Soekarno mengulang kembali pembacaan teks proklamasi. Ruang kemerdekaan juga memamerkan atribut kemerdekaan lainnya, seperti wilayah Kepulauan RI, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih hingga patung Garuda Pancasila. Di puncak Monumen Nasional dibangun ruang terbuka sebagai area untuk menyaksikan panorama kota Jakarta, sehingga masyarakat dapat melihat hasil jerih payah para pejuang bangsa, mulai dari laut hingga Gunung Salak atas permintaan Presiden Soekarno. Edi Sunarso merancang 4 buah patung banteng Ketaton. Banteng yang marah karena terluka untuk diletakkan di setiap sudut luar keempat pintu masuk ruang museum sejarah. Kemudian patung-patung tersebut digantikan dengan kelompok patung perjuangan yang bertema kekuasaan penjajah Jepang, patung pahlawan 10 November, patung tentara nasional, dan patung di masa pembangunan. Untuk mengagungkan kawasan Tugu Nasional, maka atas perintah Presiden Soeharto dirancanglah sebuah master plan kawasan khusus melalui SK Presiden nomor 25/1995 dengan Tugu Nasional sebagai intinya. Kemudian beberapa karya seni dan taman akhirnya ditambahkan untuk menambah kemegahan Tugu Nasional. Monas bukan hanya sebagai sebuah tugu biasa, melainkan bukti kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat sebuah mahakarya yang indah. Monas merupakan karya arsitektur khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu membangun sebuah monumen yang indah dan bisa dibanggakan. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana awal mula terbentuknya Monas, di sini kita akan melihat bagaimana kondisi Monas di zaman sekarang ini. Bahwa yang kita tahu, Monas itu menjadi salah satu tempat favorit bagi orang tua untuk bisa mengajak anak-anaknya berjalan sekaligus menambah ilmu dan juga pengetahuan karena terdapat nilai sejarah di dalam Monas itu sendiri. Bagaimana peristiwa proklamasi, perkumpulan PBB, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita akan mewawancara orang-orang yang mengunjungi Monas saat ini. Sekarang lagi ada beberapa pengakuan. Kalau menurut saya sih penerapan peraturannya itu lebih tegas. Kayak misalkan buang sampah kan sebenarnya kan itu pola pikir dari masyarakat aja kan. Jadi harus ditegasin lagi. Mungkin kalau misalkan lebih efektif kalau bahkan diancam pakai pidana. Pada buang sampah sembarangan. Aku paling gak suka orang-orang kayak anak-anak pan kayak gitu. Suka Tempatnya bagus kok. Pada dasarnya tempatnya bagus banget. datang ke sini ya harus banyak hiburan. Kayak misalnya ya ada acara event-event. Sama aja nggak bisa, tapi kita harus sabar, harus kita menyadari bahwa pengunjung kan orang banyak, bukan orang satu suku. Banyak suku jadi suku orang manusia kan macam-macam. Kalau orang yang tahu pendidikan yang mesti tahu deh orang kebersihan memang sini nggak boleh banyak sampah ya mungkin tahu, tapi kalau orang yang sembarangan kayak itu mungkin ya kebiasaan udah mana-mana kayak itu. Mudah-mudahan Monas ini bisa selamanya aman, tentram, terus berkembang. Mudah-mudahan aman gitu aja, terus bersih, jangan banyak sampah, jangan banyak inilah. Alhamdulillah sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan banyak copet, jambret, todongan, pemalakan, apapun sekarang masih ada tapi berkurang nggak kayak dulu.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita, bisa sama-sama belajar lebih dalam lagi. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.